ayo, mari membaca. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rima Latifah dari SMP Negeri 2 Solokan Jeruk. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Ateis, yang mana buku ini merupakan karya dari seorang penulis yang bernama Ahdiat K. Miharja. Buku ini diterbitkan pada tahun 1949, itu merupakan cetakan pertama, sedangkan yang saya miliki ini merupakan cetakan yang ke-34, yang mana diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini diterbitkan oleh PT Balai Pustaka yang memiliki ketebalan buku sebanyak 234 halaman. Alasan saya memilih buku ini untuk dibaca ialah dilihat dari konflik yang dihadapi oleh tokoh utama membuat alur cerita ini sangat menarik sekali. Kemudian dari penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis, buku ini membuat deskripsi latar dari cerita ini sangat-sangat jelas sehingga kita pun sebagai pembaca seolah-olah ikut terlibat dalam cerita ini. Nah, buku ini menceritakan tentang sosok yang bernama Hasan. Hasan merupakan seorang lelaki yang sangat alim dan taat akan beribadah karena ia dibesarkan oleh orang tua yang sama-sama lekat akan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Pada suatu ketika, Hasan bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rukmini, dan mereka terjalin sebuah hubungan yang sangat akrab sehingga keduanya saling jatuh cinta. Namun sayangnya hubungan mereka tidak berlangsung lama karena ternyata Rukmini telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan saudagar kaya raya. Hal tersebut tentunya membuat Hasan patah hati dan ia sempat frustasi. Nah, cara Hasan mengobati frustasinya tersebut, ia semakin lekat dan semakin taat menjalankan ibadahnya. Namun hal tersebut juga tidak berlangsung lama ketika Hasan dipertemukan kembali dengan sahabat lamanya yang bernama Rusli. Rusli datang menemui Hasan dibarengi dengan wanita cantik yang bernama Kartini. Kartini merupakan janda kaya raya yang mana ia merupakan seorang janda yang sopan namun memiliki pergaulan yang sangat bebas. Karena Kartini memiliki wajah yang hampir sama dengan Rukmini sehingga membuat Hasan jatuh hati pada sosok Kartini. Nah, hal tersebut membuat Hasan ingin sekali lebih dekat mengenal Kartini. Bahkan Hasan pun diperkenalkan dengan teman-teman Kartini. Hasan sering kali memberikan ceramah-ceramah keagamaan terhadap teman-teman Kartini. Namun sayangnya teman-teman Kartini tidak mudah terpengaruh oleh ceramah-ceramah yang diberikan oleh Hasan. Bahkan suatu ketika Hasan pun diperkenalkan oleh Kartini dengan sosok lelaki yang bernama Anwar. Anwar ialah sosok lelaki yang menganut ajaran ateis, yaitu tidak percaya adanya Tuhan. Namun Anwar memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa tentang agama. Akhirnya Hasan memutuskan untuk menikahi Kartini. Dan lama-kelamaan iman Hasan pun mulai tergoyahkan. Ia mulai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal tersebut juga dibarengi oleh pengaruh dari sosok yang bernama Anwar. Pada suatu waktu, Hasan curiga terhadap istrinya. Ia mencurigai istrinya berselingkuh dengan sosok Anwar. Sehingga pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Hasan pun memutuskan untuk bercerai dengan Kartini. Dan ia pun ingin kembali pulang ke kampung halamannya dan menemui ayahnya serta ingin meminta maaf kepada ayahnya. Namun sayangnya, sampai ayahnya meninggal pun Hasan tidak mendapatkan maaf sama sekali dari ayahnya. Hasan akhirnya menyesali akan perbuatannya, yang mana ia telah luput ke dalam pergaulan bebas. Sehingga ia pun murka terhadap sosok Anwar. Dan Hasan pun ingin sekali balas dendam kepada Anwar. Sehingga terbesitlah dalam pikiran Hasan, ia ingin sekali membunuh Anwar. Namun hal tersebut belum terjadi, Hasan sudah lebih dulu tertembak. Akhirnya ia meninggal dunia karena kehabisan darah. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Hasan sempat menyebut nama Allah. Dan akhirnya Hasan pun meninggal dunia. Nah teman-teman, setelah membaca novel ini tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik.
Salah satunya yaitu kita harus pandai memilih pergaulan. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya membuat kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari agama yang kita anut. Dan tentunya kita harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama serta selalu yakin